Oke, hai. Jadi kali ini aku pengen ngoceh tentang pendewasaan, asik, tentang cerita perjalanan dan juga tentang mencari hikmah. Mungkin buat mulai bakal lebih asik kalau misalnya kita bridge dengan cerita perjalanan kali ya. Jadi semoga ya oke, I'll check the time ya 7-8 menitan lah sambil jalan. Oke, jadi sekarang aku lagi di Worcester. Tulisannya sih Worcester. Kayak mana ya? Ya pokoknya nanti aku tunjukin. Kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Right there. Yep. Ya. Tapi meskipun tulisannya kayak gitu, dibacanya Worcester. Kayak di Inggris kali ya. Soalnya ini emang daerah New England, jadi banyak nama-nama juga yang diambil dari nama-nama kota di Inggris dan istilah-istilah. Ya gitu intinya. Aku lagi di sini mau ke Amherst. Jadi sebenarnya aku tuh kemarin ke Boston, lihat Harvard, lihat MIT dan all that good stuff. Tapi sebenarnya tujuan aku ke daerah Massachusetts tuh mau ke Amherst yang aku pernah tinggal di situ beberapa tahun karena ayah S2 di situ. Jadi sebetulnya ada bus Peter Pan bus dari Boston ke Amherst-nya, tapi mahal. Terus aku agak suka explore anaknya, nggak bisa diem. Jadi aku mutusin buat nyoba rute lokal, jadi nyari-nyari sendiri gitu kan, rute lokal gimana caranya biar bisa ke Amherst murah. Dan ketemu tuh lumayan, beda $20 kalau misalnya lewat lokal. Pertama naik kereta lokal dari Boston ke kota kecil ini, namanya Worcester, like I've been saying. Dan dari Worcester naik bus lokal PVTA ke Amherst, Massachusetts. Jadi dari Boston tuh di Massachusetts bagian mana ya? Tenggara lah ya kayak. Kalau Worcester sama Amherst tuh ke tengah. Jadi ya ginilah adanya. Dan sekarang tuh abis ke bank. Udah ya pokoknya ceritanya panjang. Intinya di sini agak gaje kalau naik umum. Jadi tadi tuh aku dari stasiun kereta Union Station, dan di sana sebenarnya kayak banyak itu kayak pusatnya transportasi umum, dan ada kereta, ada bus yang swasta kayak Greyhound, kayak Peter Pan gitu-gitu, sama ada juga bus lokal. Nah tapi bus lokalnya bukan bus lokal yang antar kota gitu, tapi bus lokal yang cuman di kota doang, bus lokalnya si Worcester. Jadi sebenarnya aku harusnya naik bus lokal yang PVTA, yang di sini tuh cuman ada yang WRTA gitu kalau salah namanya. Jadi aku nanya ke supir bus, nanya ke orang buat si PVTA. Nah mereka tuh pada bingung, oh emang ada gitu. Terus agak panik kan. Nggak panik sih, tapi kayak lah kok kata Google ada gitu. Terus ya udah nyari lagi. Terus habis itu nanya ke orang lagi, di ya yang dia baru keluar rumahnya. Terus aku langsung tanyain gitu kan, soalnya kata Google si stop busnya harusnya di situ. Terus kata si orang itu, ya beneran ada gitu kan, ada bus tapi jarang banget, dan nggak tahu kalau itu yang Amherst atau bukan, tapi pokoknya dekat situ. Dan betul aku suka cara orang ngomong di sini, ada aksennya northeastern banget. Jadi kayak pas ngobrol bilang makasih, ngomongnya kayak not a problem. Kayak awesome. Suka banget sama aksen orang-orang Massachusetts, New York, Boston. Yeah, that kind of accent. Anyway, oke, udah ngoceh lama, belum ke intinya. Ya, sorry. Okay, yeah, this is a pretty nice little town by the way. Ini downtownnya. Terus ya apa sih intinya? Oh ya, habis itu ya aku nanya ke polisi, terus polisi ngomong oh, kayaknya emang yang itu beneran di situ, cuman nggak kelihatan kayak tempat berhenti bus. Jadi ya udah, aku percaya aja.
Dan karena aku nggak punya cash dan takutnya nggak bisa bayar pakai kartu buat naik bus, aku nyari ATM. Tapi pas ke ATM yang di toko CVS gitu, kayak farmasi, kayak Kimia Farmanya lah, ternyata dia nggak nerima kartu aku yang dari Indo. So harus nyari lagi ke sana. Dan itu alasannya kenapa aku ada di downtown Worcester. Terus apa ya, gimana bridgingnya ke bahasan yang keren ya? Oke, pokoknya di sini tuh aku banyak apa ya? Banyak ngerasa dapat satu hikmah yang terus-terusan seolah-olah dikasih terus, dan aku terus diingetin buat yo bro, ini nih yang harusnya dipikirin gitu. Dan itu kebetulan secara simbolis gitu ya, aku mulai mikirin hal itu gara-gara khutbah Jumat pertama aku di Penn. Duh, berisik, kedengeran gak ya? Khutbah pertama di Penn tuh very symbolically as well ngomongin tafsir surat Al-Alaq. Dan ya kalimat pertama yang kita sama-sama ketahui, Iqra gitu kan, bahwa apa ya, gimana sih harusnya kita memahami hal tersebut. Karena kalau misalnya Iqra yang ada di Iqra, perintah pertama yang diturunkan ke Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu ternyata maksudnya adalah baca secara literal gitu, Iqra, membaca, oh buku, oh tulisan, oh apa gitu yang dibaca, ya kan kalau kita pelajari sirah gitu, kita bakal tahu bahwa Rasulullah tuh nggak pernah bisa membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau begitu artinya kalau Iqra yang ada di surat Al-Alaq itu adalah membaca secara literal, secara harfiah, membaca teks, artinya perintah pertama gak dilakuin dong sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya manusia terbaik gitu. Berarti bacanya baca yang lain dong. Baca apa? Nah, argumen khatib dulu adalah bahwa artinya adalah membaca kehidupan, membaca tanda-tanda yang ada di sekitar kita, ayat-ayat yang ya we can also see bahwa dari Quran kata ayat tuh artinya bukan cuma ayat yang ada di Quran gitu, bukan cuma teks secara harfiah, tapi tanda. Dan kita sebagai orang yang punya tujuan gitu, misalnya kita mau ke pantai Ranca Buaya, kita lihat tanda. Duh, ini lama banget nunggu ininya. Oke. Ya udah rada dipanjangin. Ya kita lihat tanda. Kita pasti bakal lihat tanda biar kita guided towards where we're trying to head to, ya kan? Dan kita yang mempercayai bahwa segala takdir ini adalah dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang ya berkuasa atas segala sesuatu. Berarti segala hal yang ada di kehidupan kita, termasuk yang kecil-kecil nih, itu sebenarnya kalau misalnya kita terbuka pikirannya untuk menerimanya sebagai tanda, ya itu tanda. Dan dari situ kita bisa lebih dekat ke tujuan kita, dimanapun tujuan kita itu gitu. Entah itu kita mau ke surga, menjemput ridhonya, atau whatever. Tapi ya, what else is a purpose or an end goal aside from that? Dan kayak ada satu konsep menarik di bukunya Muhammad Faris, namanya Productive Muslim. Dan konsep ini adalah untuk membiasakan audit pribadi. Jadi kayak di akhir hari kita terus kayak berusaha untuk mikirin berapa persen sih dari tindakan kita itu melibatkan kesadaran akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah bisa digolongin sebagai ibadah atau bukan. Dan sebenarnya aku rada takut untuk melakukan si audit pribadi ini karena kalau misalnya dipikir-pikir,
kayak sedih gak sih? Like what percentage of your day have you devoted to that true and pure awareness? Dan ya kita harusnya udah tahu bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia kan illa liya'budun gitu, hanya untuk beribadah. So ketika nggak ada si kesadaran itu, ya sia-sia dong hidup, termasuk segala kesulitannya. Wah, gelap ya. Oke. So jadi apa hubungannya sama hal ini? Ya sekarang aku lagi entah gimana caranya ke Amherst. Sejam lagi harusnya, mungkin setengah jam lagi harusnya busnya, dan semoga itu lancar. Aku yakin bakal oke-oke aja sih. Tapi ya everything, semua hal yang susah kayak sekarang, yang menyulitkan, yang bikin seneng, atau bahkan hal-hal yang nggak memicu emosi apapun gitu kan, kayak hal-hal kecil, lihat daun di jalan, angin, itu tuh an invitation, itu tuh tanda, itu tuh ayat yang selayaknya kita baca, yang senantiasa harusnya kita ikrokan, supaya kita dapat sesuatu di situ yang personal. Dan kayak ngelihat pohon tiba-tiba terharu gitu kan, misalnya, or something like that. Itu sangat-sangat bisa terjadi kalau misalnya kita emang terbuka untuk mengikrokan segala sesuatu, supaya ya hidup kita nggak hampa makna. Serat makna kok, asal kita mau baca. Oke, aku baru ngeh kita udah nyampe ke Union Station. Sini harusnya busnya, nggak kelihatan kayak bus stop kan. Jadi ya mungkin udahan, ini juga kelamaan ngoceh. What's that? That's it for me. Aku sambil nunggu bus mau nugas dulu. Ya, semoga that's a good ending. Sorry.